Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ufal Ragucano, nomor BP 1915152-2018. Pada video ini saya ingin membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Bagaimana sih soalnya? Langsung saja kita lihat bagaimana soal dan pembahasannya. Baiklah, kita akan membahas soal ujian akhir semester Matematika Diskrit. Kita masuk soal yang pertama, yaitu jelaskan proses induksi matematika yang berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Jadi kita lihat ini adalah gambarnya. Baiklah, sebelum kita masuk proses induksi matematika yang berlaku seperti efek domino ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu induksi matematika. Induksi matematika atau mathematical induction adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Jadi, pernyataan itu akan kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan bentuk bilangan asli. Prinsip induksi matematika ini, kita misalkan, S adalah himpunan bagian M yang memiliki dua sifat. Yang pertama, S memiliki anggota bilangan 1 dan untuk setiap K anggota N, jika K anggota S maka K tambah 1 anggota S, maka diperoleh S sama dengan N. Maksudnya jika K kita misalkan dengan 1 ini juga adalah anggota S, maka 1 tambah 1 2 juga adalah anggota S, maka diperolehlah S sama dengan N. Itu perkenalan awalnya. Kita akan membahas bagaimana proses induksi matematika yang terjadi pada efek domino. Bisa kita lihat bahwa sebaris domino ditata dengan rapi dengan jarak antara masing-masing domino berdekatan satu sama lain. Sehingga jika kita mendorong domino pertama ke kanan, maka domino tersebut akan merebahkan domino kedua. Lalu kita akan berpikir, jika domino kedua akan rebah, dia akan merebahkan domino yang ketiga, domino ketiga yang keempat, dan begitu seterusnya sampai domino terakhir rebah. Ini merupakan langkah dasar dari proses efek domino. Selanjutnya, jika K atau domino pertama anggota S akan menyebabkan domino kedua, K tambah 1 anggota S akan memberikan langkah induktif dan melanjutkan proses perebahan domino sampai akhir. Pada akhirnya, kita akan melihat bahwa semua domino ini akan rebah. Kita misalkan, domino pertama ini adalah bilangan 1, domino kedua adalah bilangan 2, begitu seterusnya sampai domino terakhir, bilangan 6. Bilangan 1 ini akan merebahkan bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya sampai bilangan terakhir. Dengan kata lain, bilangan-bilangan ini akan rebah. Atau kita misalkan dengan domino yang memiliki nomor urut akan rebah. Hal inilah yang menjadi analogi dari S sama dengan N. Baiklah, itulah penjelasan dari soal pertama. Lalu kita akan masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama dari 4. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, mari kita kenal dulu apa itu graf. Graf adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex atau node yang terhubung oleh sisi edge atau busur. Lalu, kita akan mengenal beberapa jenis graf. Jenis-jenis graf mempunyai berbagai macam jenis. Namun, kita akan membahas dua dari beberapa tersebut. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana. Graf ini tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua adalah graf tak sederhana. Graf ini mengandung sisi ganda atau gelang, atau unsimple graph. Pada soal, kita akan membahas bagaimana penyelesaian dari graf sederhana ini.
langsung kita masuk ke pembahasan dari soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kita dapat mengambil kata kunci bahwa tiap simpul berderajat sama, berarti grafnya teratur. Kemudian jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2. Lalu kita bisa merubah bentuknya menjadi N sama dengan 2E per R. Kita masukkan E-nya tadi yaitu 16. 2 kali 16 per R sama dengan 32 per R. Lalu kita dapat tadi bahwa R-nya besar sama dengan 4. Kita mulai dari R sama dengan 4. R sama dengan 4 memiliki jumlah simpul yang dapat dibuat bernilai maksimum, yaitu N sama dengan 32 per 4 sama dengan 8. Maka kita bisa membuat grafnya. Lalu kita coba dengan R yang lain, R yang besar dari 4, dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32. Kita masukkan R sama dengan 8, maka N-nya sama dengan 4. Dengan 4 ini kita tidak mungkin membuat sebuah graf yang sederhana. Lalu kita coba dengan R sama dengan 16, maka mendapatkan nilai N sama dengan 2. Dengan nilai 2 ini kita tidak mungkin membuat graf sederhana. Jadi, setelah melakukan beberapa percobaan, kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah, meliputi maksimum dan minimum. Lalu, kita masuk soal yang ketiga. Jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Kita masuk yang pertama, yaitu rekursi. Rekursi adalah proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri. Apa itu maksudnya? Kita bisa lihat memahaminya melalui gambar tersebut. Kita bisa lihat seseorang berkaca di dalam kaca, berkaca lagi, berkaca terus sampai ujung. Ya. Sampai ujung yang tiada akhir. Kemudian kita masuk kepada fungsi rekursif. Fungsi rekursif bisa didefinisikan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu adalah basis. Basis berisi bagian yang nilai fungsinya terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga yang sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Jadi dari perulangan yang dilakukan pada gambar tadi, kita bisa mencari nilainya dan juga sekaligus menghentikan perulangan tersebut. Kemudian adalah recurrence. Recurrence ini adalah bagian yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Recurrence ini berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Fungsi rekursif ini adalah fungsi yang selalu memanggil dirinya sendiri, atau bisa kita sebut dengan perulangan yang berbeda, tapi dia melakukan perulangan terhadap dirinya sendiri, sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Karena itu, tujuan utama dari rekursif itu sendiri adalah fungsi rekursif adalah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Jadi bisa kita lihat dari sekian banyaknya gambar tadi, kita bisa menyelesaikan penyelesaiannya dengan mengurangi masalah-masalah yang ada, dan kemudian kita membagi menjadi masalah yang lebih kecil. Itulah jawaban dan pembahasan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Semoga jawaban dan pembahasan tersebut berguna bagi kita semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.